Oke, semuanya sudah lihat tampilan di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi tentang Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel 2016 yang kita gunakan untuk mata kuliah workshop aplikasi komputer pada pertemuan 13 dan 14. Bentar. Jadi capaian pembelajaran untuk pembahasan tentang Microsoft Excel yaitu satu, mahasiswa mampu membuat tabel sederhana, grafik, dan menerjemahkan operasi dasar matematika ke dalam format Microsoft Excel 2016. Terus yang kedua adalah mahasiswa mampu mengolah suatu data menggunakan fungsi atau formula-formula yang ada di Microsoft Office Excel 2016. Nah, ini merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel. Yang paling atas ada file, home, menu, insert. Ini merupakan daftar menu atau menu bar. Terus yang bagian bawah yaitu toolbar. Yang kita dapat gunakan toolbar-toolbar yang ada ini untuk fungsi kita gunakan di lembar kerja Microsoft Excel. Terus yang paling bawah ini dapat dilihat ya kursor yang saya tunjukkan. Boleh ada konfirmasi? Bisa dilihat kursor? Bisa, Pak. Oke. Oke. Yang saya tunjukkan ini adalah sheet atau lembar kerja, dan yang di sebelahnya itu adalah tanda plus untuk menambahkan sheet yang baru, sheet yang terdiri dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Dan ini adalah baris dari angka 1 sampai seterusnya sampai angka 23 di layar ini. Yang ini menunjukkan baris. Terus dari huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya ini menunjukkan kolom atau kolom. Oke, kita next. Nah, untuk mengubah nama sheet atau lembar kerja, yaitu kita klik kanan di tulisan sheet itu dan kita pilih rename. Nah, kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita isi 2 TK
01. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terus tanda plus ini yang fungsinya untuk menambahkan jumlah sheet, kita klik sehingga jumlahnya sheet-nya menjadi 2, yaitu sheet 1 kita sudah ubah namanya menjadi kelas 02 TK01. Sehingga sheet 2-nya ini masih default atau masih apa namanya? Bawaan dari Microsoft Excel, yaitu dengan tulisan sheet 2. Dan kalau ditambahkan maka sheet-nya akan bertambah banyak. Pertama saya tunjukkan dulu tentang rename nama sheet dan kita tambahkan. Nah, boleh minta konfirmasi layar yang saya tampilkan worksheet dari Microsoft Excel kelihatan tidak ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, saya stop screen dulu yang ini. Saya share screen lagi. Ya. Oke, ya, saya share. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, baru dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi kita merubah nama ya. Kita merubah nama sheet, yaitu kita pilih rename. Kita rubah menjadi kelas TK01. Kita pilih enter, maka namanya sudah berubah. Terus berikutnya lagi kita menambahkan jumlah sheet atau lembar kerja. Kita pilih tanda plus ini. Nah, sudah menjadi sheet 2. Dan sheet 2 ini kita bisa rename. Kita bisa rename seperti ini. Terus kita ganti dengan nama kelas 02 TK02. Enter. Nah, hasilnya sudah berubah. Bisa dilihat ya. Oke. Kita balik lagi ke presentasi yang tadi. Mengubah nama sheet dan menambah sheet. Terus kita lanjut lagi ke memberi warna. Memberi warna pada sheet dan menyembunyikan worksheet. Jadi lembar kerja yang ada itu misalnya terdiri dari banyak sheet. Pada sheet tertentu kita simpan dulu agar tidak kelihatan di tampilan Microsoft Excel. Kita coba dulu ya. Kita coba. Ya, seperti ini. Misalnya kita tambahkan lagi sheet 3, sheet 4, sheet 5. Di sini. Misalnya sheet dari atau lembar kerja dari kelas 2 TK01 kita sembunyikan, yaitu kita klik kanan, kita pilih hide. Nah, setelah itu coba kita sembunyikan lagi yang sheet 4. Tempat kita hide. Ya. Akan hilang.
Nah, kita lihat lagi ke presentasi. Nah, seperti ini. Kita sembunyikan. Terus kita bisa mewarnai. Kita bisa mewarnai, yaitu klik kanan pada sheet tertentu dan pilih tab color atau tab warna. Jadi kita pilih warna apa saja, bisa warna dirubah-rubah. Selanjutnya, oke, ya, nanti kita praktekkan yang untuk pewarnaan dan mengembalikan atau memunculkan kembali yang tadi kita hide atau kita sembunyikan. Oke, berikut akan saya tunjukkan. Oke, di sini terdapat 3 sheet, yaitu sheet kelas 2 TK02, sheet 3 sama sheet 5. Nah, kita pilih saja di antara beberapa sheet ini, di antara satu kita coba di sheet 3, kita klik kanan. Kita klik kanan dan kita pilih unhide. Ya. Nah, di sini sheet mana yang kita mau tampilkan, karena tadi yang kita sembunyikan terdiri dari 2 sheet yang kita sembunyikan. Nah, sekarang kita mau kerja atau kita ingin tampilkan sheet yang mana? Kita coba sheet yang keempat atau sheet 4. Kita pilih OK, maka sheet 4 sudah muncul. Berikut lagi, kita munculkan lagi sheet yang lain. Klik kanan di sheet terakhir ini, sheet 5 bisa, di sini juga bisa, di sheet yang pertama juga bisa. Unhide. Oke, tinggal satu yang ingin kita tampilkan, kita pilih OK. Maka sheet yang ada sudah tampil kembali. Oke. Berikut kita tampilkan lagi materi. Nah, memilih sel, mengatur baris dan kolom, serta menyisipkan data baris dan kolom. Oh, mohon maaf, tadi saya belum sempat menunjukkan, memberikan pewarnaan pada sheet. Ya, Pak. Oke. Ya, Ya, kembali tunjukkan lagi. Nah, misalnya kita beri warna di sheet pertama atau sheet kelas 2 TK01. Berwarna kuning ya. Kita klik kanan. Terus pilih tab warna atau color. Terus kita arahkan ke warna kuning. Kuning, ya. Nah, sudah berwarna kuning, terus di sheet 5. Sheet 5 ini kita beri warna merah. Warna merah. Ya. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke. bisa, Pak. Bisa, Pak. Boleh siapa namanya? A2 yang share screen untuk memberikan pewarnaan seperti yang saya kerjakan. Halo A2? Ya, Pak.
Boleh tunjukkan cara mewarnai sheet-sheet yang ada pada Microsoft Excel? Siap, Pak. Oke, saya stop screen ya. Ya, silakan A2. Kita lihat bersama. Share screen. A2 sheet-nya ditambahkan menjadi 4 sheet, menjadi 4. Oke. Oke, beri warna. Klik kanan dan pilih tab color. Klik kanan di tulisan sheet ya, di situ. Bisa? Jadi, Pak. Sudah jadi. Saya pandu ya. Kursor diarahkan ke, coba di sheet 3. Taruh di sheet 3 situ, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Sudah, Pak. Ada jadi. Oh, enggak bisa ya. Oh, jangan sampai apa namanya? Microsoft Excel-nya masih ini Ada 13. pilot ya. Jadi beberapa fungsi tidak bekerja. Di stop dulu. Nanti coba ke Tri Aprianti. Halo Tri. Iya, Pak. Maaf, jaringan di tidurnya putus-putus. Putus-putus. Oh, lagi ditiduri. Saya, Pak. Oke. Bisa share screen? Bisa, Pak. Oke, sheet-nya coba tolong ditambahkan lebih dari 1 sheet. 4 sheet lah. Oke, coba sheet 4-nya diberi warna kuning. Tab color. Oke. Sheet 1 diberi warna merah. Sheet 1. Ya. Oke. Ya, berhasil ya. Sheet 4 di hide boleh?
Halo Tri. Ya Allah, jaringan. Oh, terputus. Oke. Jainal, coba Jainal. Jainal masuk, share screen. Siapa? Maaf, Pak. Ya, astaga. Ini menyala ini. Jainal, mohon maaf. Siapa di samping? Ajriel, Pak. Oke. Bisa kelihatan, Pak? Oke, kelihatan. Sheet-nya ditambah menjadi 4. Oke, sheet 4-nya diberi warna kuning, sheet 1 diberi warna biru. Biru. Sudah, Pak. Di hide, Yang mana, Pak? sheet 4. Oke, sheet 2 di hide. Oke. Munculkan kembali. Yang mana, Pak? Sheet 2 dulu. Oke, lagi. Sudah, Pak. Oke. Oke, stop screen. Saya lanjut lagi materinya. Bagian atas ada tulisan stop screen, warna merah. Sudah? Oh, ini. Maaf, Pak. Nggak kelihatan. Oke. Nah. Bentar. Oke. Memilih sel, mengatur baris dan kolom, serta menyisipkan data baris dan kolom. Nah, di dalam materi ini kan terdapat tabel. Terus di baris pertama terdiri dari baris pertama, kolom pertama terdiri dari nomor, baris kedua, baris mohon maaf, baris pertama, kolom pertama, kolom kedua itu nama, terus dilanjutkan dengan nilai. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kiri itu baris 7 atau angka 7. Cuman kita anggaplah ini baris pertama dan kolom ke-1, baris pertama, kolom kedua nama, baris pertama, kolom ketiga yaitu nilai. Nah, kita dapat mengatur dengan cara memblok pada sel ini, yaitu dari baris yang tulisan nomor sampai baris ke yang angka 5. Dan kita pilih alignment. Alignment untuk kita lihat posisi. Mau posisinya ke tengah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, tentunya kita pilih tengah. Nah, jika kita sudah memilih yang ke tengah, maka hasilnya dapat dilihat. Nomor urut dari nomor 1 sampai ke 5 lurus berada di tengah. Nah, terus mengatur besar kecilnya ruang dari masing-masing kolom, yaitu kita arahkan
kursor di bagian antara A dan B, terus kita geser ke kanan dan ke kiri. Nah, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Bisa saja kita kasih lebar. Kita kasih lebar, kasih lebar. Nah, cuman kalau seperti ini kelihatan tidak rapi. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ada nama yang panjang siapa ya di apa namanya di kelas TK1 apa TK2 yang namanya panjang? Zainal Abidin atau siapa? Ya, Oh, Pak. A2. A2. A2 Ahmad Al-Bayan. Oh, masih pendek. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, di sini misalnya. Ya, seperti itu. Terus untuk nilai ya kita sesuaikan. Maka tabelnya seperti ini. Kita mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam yang isi di baris-baris tertentu. Misalnya kebutuhan lebar apa namanya baris dan kolom ini, lebar kolom pada baris ke-7 ini membutuhkan pelebaran atau mengecilkan. Silakan seperti itu. Nah, ini hasil dari pengaturan baris dan kolom dapat dilihat pada arah panah ke kanan ini. Hasilnya kolom A terdiri dari nomor yaitu 1 sampai 5, kolom B yaitu adalah kolom nama, terus kolom C yaitu kolom nilai dengan angka-angka yang ada di dalam. Nah, menyisipkan baris, menyisipkan data baris dan kolom. Jadi kita dapat menyisipkan misalnya pada angka 3 ini sebelum angka 3 ini ada nama tertentu yang kita harus input atau data tertentu yang harus kita input. Nah, maka kita harus menyisipkan di daerah sini. Daerah sini. Antara Azmilan sama Bagus. Kita harus sisipkan, mungkin ada nama yang lupa diketik, kita harus sisipkan di sini. Nah, di sini dapat dilihat alurnya, yaitu setelah kita taruh kursor di sini, klik di angka 3, di kolom nomor, terus kita pilih toolbar, yaitu insert, dan kita pilih insert sheet rows atau baris kita tambahkan. Nah, hasilnya dapat kelihatan di samping kanan ini. Oke, sekalian dengan kolom. Yang ini baris ya. Karena kalau kolom, misalnya sebelum kolom A atau kolom nomor ini, kita lupa ada kolom sebelum kolom nomor ini atau kolom A ini. Nah, kita sisipkan kolom juga bisa, yaitu taruh kursor di sini, klik di sini, pilih toolbar insert, dan kita pilih insert sheet kolom, dan hasilnya dapat dilihat di sebelah kanan ini. Nah, oke, berikut kita coba ya.
Kita coba. Nah, seperti ini. Misalnya antara Azmilan sama Bagus ini harus ada nama Zainal. Harus ada nama Zainal. Maka kita klik di sini, di angka 3 ini, atau di kolom yang ada angka 3 di sini. Terus kita pilih, ini berada di menu home ya, toolbar yang insert. Klik di sini, terus insert, pilih insert, rows. Rows itu baris ya. Tolong diingat, harap diingat, rows itu baris. Rows, rows, rows. Oke. Nah, kita input di situ 3 Zainal Abidin dengan nilai 100 misalnya, seperti itu. Nah, terus kita sisipkan kolom sebelum kolom nomor ini, yaitu kita taruh kursor lagi di angka ini. Mohon maaf, di sini 3-nya double ya, nanti kita ganti aja. Taruh kursor di sini, terus pilih insert, terus pilih insert sheet kolom. Nah, ada di sini. Misalnya apa ya? NIM ya. NIM. Nah, seperti itu. Oke. Cindy boleh share screen untuk mencoba barusan yang saya tunjukkan. Menyisipkan kolom dan baris. Pak, tadi apa? Cindy katanya laptopnya bermasalah. Oke. Oh, Haikal yang share screen. Oh, bagaimana Pak? Tampilannya ini tabel hanya bagian tengah yang kelihatan. Tolong digeser dong. Digeser ke kiri. Ya, oke. Oh, sudah buat ya? Oke. Oke. Kalau sudah buat, sekarang saya pandu untuk menghapus ya. Ya Pak. Oke. Nah, taruh kursor di bagian huruf A, bagian atas. Ya. Klik di situ. Nah, klik kanan. Delete. Oke, begitu juga nama Zainal Abidin. Coba di delete. Delete sama baris. Delete sama baris sekalian. Masa Pak? Ya. Kursornya di ini. Bisa delete. Oke. Seperti itu ya. Menambahkan bisa juga melalui klik secara langsung seperti barusan dilakukan Haikal, menambahkan dan menghapus. Coba diulangi. Hapus. Klik di angka 5. Klik di angka 5. Ya. Klik kanan. Ya. Insert. Ya, oke.
Begitu juga kalau menghapus langsung delete aja. Oke. Nah, coba menambahkan kolom antara B dan C. B dan C, Pak. Ya. Oke. Jadi kolom yang baru menjadi C dan kolom yang sebelumnya C menjadi D. Dan begitu seterusnya jika melakukan penginputan data dan ada kesalahan, bisa dilakukan modifikasi. Oke, tolong di stop screen, saya lanjutkan lagi materinya. Oke. Membuat tabel ya, tabel dengan border outline dan insight. Silakan dicoba. Tabel yang dibuat tadi di blok seperti di gambar ini, pilih insert di toolbarnya, terus pilih format cell, dan pada menu yang ada ini pilih border, pilih outline dan insight, maka tabelnya sudah terbentuk. Dan ini hasilnya. Kalau klik OK jangan lupa. Dan ini hasilnya. Oke, kita coba. Nomor, nama, nilai. Kita blok, terus pilih insert. Oh, sorry. Pilih format cell, dan pilih border, pilih outline, dan pilih insight. Klik OK, maka tabelnya sudah terbentuk. Nah, oke, bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke. Pak Rizal, boleh melakukan membuat seperti ini? Mengulanginya lagi? Pak, saya pilih laptop lagi otomatis, Pak. Oke. Siapa yang mau membuat ini? Oke, Jainal. Ya, Pak. Oke, Jainal yang mengulanginya lagi, langkah yang seperti saya lakukan tadi. Oh ya, Pak.
Pakai tabel lagi, Pak? Ya, buatkan outline sama insight-nya. Di blok. Oke. Oh, no. Responding. Sudah, Pak. Oke, berhasil ya. Ya, Pak. Oke, stop screen. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita atur halaman, ukuran kertas, jenis kertasnya kita pilih jenis kertas apa, dan proses percetakan, mencetak dokumen. Yaitu kita blok dulu data yang ada, terus kita pilih print area, terus kalau kita ganti bentuk kertas, misalnya tegak maka portrait, kalau yang horizontal landscape. Terus kalau kita atur margin atau lebar kiri, lebar ukuran kiri, ukuran yang kanan, atas sama bawah, yaitu kita pilih di margin, terus custom margin, dan di sini kita pilih margin. Nah, kita atur bagian atas atau top, bagian bawah atau bottom, bagian kanan yaitu right, bagian kiri yaitu left. Terus bentar ya, kita mulai satu-satu. Pengaturan halaman. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita blok dulu di sini tabel yang ada. Kita pilih di page layout. Page layout. Kita pilih di print area. Setelah print area, pilih set print area. Seperti ini. Nah, terus untuk orientasinya kita pilih portrait atau landscape. Nah, sini margin. Di margin sini kita bisa melakukan custom atau yang sudah tersedia di sini ada topnya itu 1,9 cm, yang kirinya 1,7 dan bottomnya 1,9, kanannya atau right-nya 1,7 yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Kalau kita pilih custom, maka kita masuk ke sini. Kita bisa atur. Ini dalam satuan sentimeter. Bottomnya 1,9. Kita bisa atur menjadi 3 misalnya. Terus yang atas kita juga atur 3. Yang kiri kita bisa atur 3 juga. Dan yang kanan kita bisa atur 2. Nah, kita bisa pilih OK. Nah, seperti ini. Terus sebelum kita lakukan cetak dokumen, kita dapat melihat atau print preview. Sebelum melakukan cetak dokumen, kita lihat dulu apakah dokumen yang kita cetak
sesuai dengan kertas yang kita gunakan atau tidak. Jangan sampai ada sebagian yang terpotong. Nah, kita bisa lihat di menggunakan toolbar sheet option di sini. Klik dan klik print preview. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, berarti tabel yang kita buat dimuat semua. Nah, bisa kelihatan kolom yang di sebelah nomor, sebelah kiri nomor itu outline sama insight-nya belum kita buat. Nah, kelihatan, kita bisa perbaiki. Nah, di sini kita perbaiki. Di kanan, format cell, outline, insight. Oke. Oh, sorry. Mana tadi? Oke. Print preview. Nah, bisa kelihatan sebelum dicetak. Nah, orientasi atau bentuk kertas yang kita gunakan yaitu portrait. Nah, jika kita ganti ke landscape, maka kita masuk ke orientasi di sini, kita pilih landscape. Dan kita coba lagi print screen, print preview. Nah, kertasnya sudah landscape. Nah, untuk cara seperti ini untuk kita lihat hasil yang akan hasil kerja yang akan muncul akan kita cetak, kita bisa melakukan cara seperti tadi, atau kita bisa melakukan cara untuk melakukan print, yaitu pilih file, pilih print. Nah, bisa kelihatan nih print preview-nya. Atau kita bisa lakukan menggunakan perintah dari keyboard, yaitu Ctrl P. Nah, seperti itu. Bisa kelihatan hasil kerja yang kita sudah tandai atau kita sudah blok dalam area yang kita cetak, maka kelihatan seperti ini. Haikal bisa tunjukkan proses kerja seperti yang tadi? Oke, ini sudah potret ya, Haikal. Coba dibuat untuk yang landscape. Oke. Oke, bisa kelihatan. Dan untuk jenis printer yang kita gunakan bisa dilihat di situ. Ada jenis-jenis printer, bisa diklik di situ. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya dari hasil kerja ini mau di print dalam outputnya jadi PDF, bisa secara langsung seperti ini. Bisa langsung, coba diklik print. Nah, hasilnya akan menjadi PDF. Nah, diminta di save dengan nama apa? Coba silakan di save dengan nama Haikal. Oke. Save. Oh, folder ya tadi. Oke. Nah, bisa kelihatan yang hasil apa namanya Excel ini di apa stop dulu, nanti kasih muncul lagi yang hasilnya tadi apa PDF-nya.
folder Haikal. Ada folder tuh. Ya, itu. Ya. Oke. Berhasil ya. Oke, di stop screen. Kita lanjut lagi. Materi selanjutnya. Oke. Nah, operasi matematika yang kita gunakan di Microsoft Office Excel. Nah, penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat, dan ada persen. Nah, untuk menggunakan operasi matematika yang ada ini pada Microsoft Excel, misalnya penjumlahan seperti ini nih. Misalnya penjumlahan seperti ini, kita harus ketik ketik sama dengan terlebih dahulu, sama dengan 2 plus 3. Maka diakhiri dengan tekan enter, hasilnya sama dengan 5. Begitu juga pembagian. 2/3 sama dengan 2/3, enter, hasilnya dapat kelihatan. Begitu juga perpangkatan. 2/3, hasilnya bisa kelihatan. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel secara langsung. Nah, misalnya penjumlahan 20 ditambah 30, enter. Nah, hasilnya kan tidak muncul. Kita harus dengan perintah sama dengan 20 ditambah 30. Hasilnya 50. Misal kita lakukan pengurangan, sama dengan 40 dikurang 20, hasilnya kelihatan sama dengan 20. Misalnya perpangkatan, 2/3 sama dengan 2/3. Nah, kelihatan. Hasilnya dieksekusi 2/3 sama dengan 8. Pembagian, misalnya 20 bagi 5. Oh, sorry. Sama dengan 20 dibagi 5. Oh, sorry. Sama dengan 20 dibagi 5. Oh, terjadi ya? Bentar. Sama dengan 20 bagi 4. Sama dengan 5. Terus sama dengan
100 dibagi 2. Nah, hasilnya 50. Terus sama dengan 50 dibagi 2. Nah, hasilnya kelihatan seperti itu. Jainal? Halo Jainal? Ya, Pak. Jainal boleh share screen untuk latihan? Latihan, Pak. Ya. Muhammad Ridho pakai laptop atau pakai HP? Laptop, Pak. Pakai laptop. Siapa? Oke, berikut Muhammad Ridho ya. Ini tulis apa, Pak? Oke. Jadi Ya. perhitungan untuk 2 kali 3. Dia muter apa? Langsung, Pak. Atau Ya. tulis dulu? Tulis dulu nanti di apa namanya? Eksekusi bagian baris yang bawah. Tulis dulu. 2 kali 3. 3. Oke. 2 kali 3 terus enggak, 2 tambah 3. Oke. 2 tambah 3 kurang 1 Kurang. kali 4. Kali 4. Oke. Coba dihitung bagian baris berikut. Lakukan perhitungan sama dengan 2 tambah 3 kurang 4. 1, Pak. Oke. Ada yang hitung manual hasilnya berbeda? 5 kurang 1. Ada yang hitung manual hasilnya berbeda? Hasil sama, Pak. Oh, sama. Oke. Enol ulang, Enol. Kalau ada yang berbeda, tolong konfirmasi ya. Apa Yang sampai coba? Gimana, Ridho? Ulang bagaimana tadi terakhir? Oh, terlihat. loh, ini masih share screen loh. Mas tidak kelihatan? Mau diulang caranya? Oh, mau diulang. Oke. Nah, gini. Coba diperhatikan. Tetap masih screen-nya punya Zainal ya. Nah, jadi pas diklik di angka 1, ini kenapa ada angka 1 di situ? Nah, bisa kelihatan di bagian kolom apa namanya? Formula di situ. Nah, ini untuk kolom formula atau rumus yang kita pakai di situ. Jadi angka 1 ini sumbernya dari atas tuh. Sama dengan 2 tambah 3 kurang 1 dikali 4. Hasilnya itu. Sudah itu? Oke, sekarang kita Oke. berikan kesempatan ke Muhammad Ridho untuk melakukan share screen. Apa yang terjadi? Di Zoom itu ada tulisan share screen.
share Sudah, screen. Pak. Saya, Pak. Oke, sudah? Oke. Nah, itu ada tuh. Nah, Iya, Pak. kasih maximize tampilan dari Excel. Iya, seperti itu. Nah, coba tulis di situ 20 tambah 100. Oke. Kurang 110. Oke. Terus tambah 1 kali 2. Oke. Sekarang di baris berikut eksekusi angka itu. Di baris berikut. Oke, sama dengan. Oke, masukkan angka yang di atas. 20 tambah 100. Tambah, bukan sama dengan itu. Oke. Oke, tambah 1. Kali 2. Enter. Nah, hasilnya 12. Saya, Pak. Oke, kalau Rido hitung manual bisa sama atau tidak tuh? Sama, Pak. Sama. Ya. Oke. Terus berapa lagi ya? Oh iya. Sama dengan, ketik lagi, sama dengan. Oke. 100 kali 20%. Ya, enter. Ya. Bisa disimpulkan hasil 20 itu dari mana? Bisa, Pak. Iya. Boleh minta tolong jelaskan yang angka 20 ini dari mana? Dari itu, Pak. Sama dengan 100 kali 20%. Oke. Boleh disederhanakan supaya teman-teman yang menyimak ini bisa lebih paham. Bagaimana, Pak? Maksudnya coba dijelaskan lebih sederhana supaya teman-teman yang ada ini bisa lebih paham. 100 kali 20% sama dengan 20. Oke, saya jelaskan ya bahwa angka 20 ini adalah 20% dari 100. 100, Pak. Oke. Kalau 5% dari 100, tulisnya bagaimana di situ? Bagaimana? 5% dari 100. 5% dari 100. 5% 100 dari kali 100. 5%. Ya. Nah, kita hitung di Excel bagaimana? 5% dari 100. Cik. Itu, Pak? Loh, 500. 5% dari 100. Gimana, ayo? 100. Oke. Jadi 5% dari 100. Oke, jadi misalnya gini, kalian TK1 sama TK2 itu
jumlahnya 100 orang. Nah, namun dalam bahasa matematika, misalnya dihitung bahwa pada hari Senin kemarin itu total dari kelas TK1 sama TK2 yang hadir itu hanya 5%. Oke, 5%. Kalau kalian tidak tahu total jumlah kalian kelas 1 TK1 sama TK1 sama TK2 totalnya kalian tidak tahu, maka disebutkan hanya 5% itu kalian bingung. Tidak akan tahu bahwa loh, ini kalau cuma 5% dari berapa orang gitu. Ya kalau dari 100 orang ditulis diketahui hanya 5% yang hadir, berarti hanya 5 orang. Karena hitungnya 100. Nah, misalnya 5% dari 90. 4,5 Pak. Ya. 4,5. Ya dihitung dulu dipakai operasi matematika di ini di Excel. Berapa Pak? 5%? Ya, 5% dari 90 orang. Ya, 4,5. Ya, jelas ya. Apa? Jadi kita lakukan pengolahan data menggunakan operasi matematika persen seperti itu. Oke, di stop screen dulu, Rido. Coba. Oke. Gimana Rido kesehatannya? Sudah sehat? Alhamdulillah semua baik Pak. Oh, alhamdulillah. Oke. Kira-kira ada yang bertanya mengenai yang kita pelajari hari ini? Masih ada yang bingung? Bisa saya jelaskan ulang? Jainal, mau bertanya? Tidak Pak. Tidak. Tri? Ya, Kak. Oke. Nah, sempat saya informasikan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan nilai. Bagaimana kriteria ketuntasan dari masing-masing mahasiswa itu, kehadirannya berapa persen dihitung, tugasnya berapa persen, terus UTS, ada kuis, ada UAS. Yang berapa persen, masing-masing berapa persen dihitung. Saya akan buatkan tersendiri dalam bentuk tutorial yang saya akan upload di channel YouTube saya, dan kalian bisa akses dan bisa tinggalkan pertanyaan di situ, atau bisa WhatsApp secara langsung di grup atau secara pribadi, seperti itu. Oke, karena sebelumnya untuk materi tentang Microsoft Excel kita sempat bahas, namun yang hadir juga hanya sebagian, dan alhamdulillah yang hadir malam ini lumayan. Yang belum sempat hadir sebelumnya hadir malam ini.
dan yang tidak hadir, mudah-mudahan bisa mengakses di channel YouTube untuk dapat informasi materi malam ini. Kira-kira sebelum diakhiri, apakah ada yang masih bingung dan mau bertanya atau mencoba lagi formula-formula lebih rumit lagi? A2? Halo A2? Ya Pak. Oke. Office-nya sudah baik atau masih bermasalah Microsoft Excel-nya? Dengar? Dengar Pak. Maksudnya Microsoft Excel-nya sudah diperbaiki. Masih seperti tadi. Oke, berarti harus diperbaiki ya supaya bisa digunakan kembali. Haikal, sudah kelihatan rileks? Apa sudah cukup atau mau bertanya? Tadi Pak yang masalah A2 ini kan saya lihat gagal aktivasi. Cuman tadi punya yang gagal aktivasi juga tapi tadi. Bentar, suaranya tidak kedengaran. Suaranya tidak kedengaran. Pak, yang tadi kan A2 punya aktivasi Office gagal. Baru pilihan sheet-nya kan nggak jadi. Tapi kalau punya tadi saya lihat juga aktivasi Office-nya gagal. Cuman pilihan sheet-nya jadi Pak. Ya, itu masing-masing ya, masing-masing. Jadi kadang proses merubah nama sheet-nya jadi ada menu tertentu yang tidak berfungsi seperti itu karena masalah aktivasi, belum diaktifasi. Harus aktivasi dulu, terus semua menunya dapat digunakan. Nah, jadi kendalanya berbeda-beda untuk Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Sebelum diminta aktivasi. Kalau kita belum aktivasi, maka ada menu tertentu yang tidak bisa digunakan. Ada malahan yang seperti kita alami pas praktek, mengetik pun tidak bisa. Iya kan? Nah, teman-teman yang lain kan mengalami seperti itu, mengetik pun tidak bisa lagi. Huruf-huruf tidak bisa muncul. Nah, itu karena masalah aktivasi seperti itu. Jadi secara otomatis aplikasi mengunci setiap fungsi-fungsi yang ada di situ. Bisa paham ya? Oke. Terus kemarin TK1 saya kasih tugas apa ya? Yang harus dikumpul kirim link ke saya. Bikin video, Pak. Oke, sudah? Apakah sudah? Apakah sudah semuanya? Yang sudah siapa? Boleh saya cek? Yang tugasnya sudah rampung? Yang sudah dikirim linknya ke saya? TK1. Saya Pak. Sudah Pak. Oke, Pak Rizal Ridwan sudah. Siapa lagi? Sudah dikirim Pak. Sudah kirim Pak. Oke, Jainal, Haikal sudah. Sudah, Pak. Saya lagi, Pak. Oke, Dalvi juga sudah. Nah, sekarang yang TK2. Sebelum hari Sabtu kan saya janji harus sudah dikirim link YouTube-nya ke saya. Halo yang TK2, Indri?
Oke, Nadila, Novita, sudah? Sudah kirim tugasnya? Belum, Pak, saya punya. Oke. Sebelum hari Sabtu ya? Iya, Pak, besok. Berarti setelah ini Besok hari dibuat. Sabtu. Oh, sampai hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Oke. Jadi untuk pertemuan malam ini cukup seperti yang saya katakan tadi untuk pembuatan perhitungan nilai ketuntasan perkuliahan kalian dihitung dari kehadiran, tugas, kuis, terus UTS sama UAS karena menggunakan formula logik atau logika, yaitu dapat mengkonversi dari angka-angka tertentu ke huruf. Misalnya 90 dikonversi menjadi hurufnya itu A, 70 dikonversi B, dan 60 dikonversi menjadi C, 50 D, dan seterusnya. Dan kenapa kalian mendapatkan nilai-nilai seperti itu? Kalian bisa telusuri jejak tugas yang dikerjakan, kehadiran, UTS-nya nilai berapa, UAS-nya nilai berapa, bisa dihitung. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, malam ini saya akhiri ya perkuliahan malam ini. Oke, nanti lanjutan dari materi ini saya akan upload di channel YouTube saya secepatnya dan kalian bisa mengakses sebelum mengikuti UAS. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan malam ini via Zoom atau online, tatap muka lewat udara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pakai kacamata saja.